Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahida Nasya Fitraih dengan NIM 21114106. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan arsitektur komputer. Komputer generasi pertama terjadi pada tahun 1946 sampai 1959. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di berbagai aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numeral Integrator dan Komputer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Peppers Eckert dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan menggunakan berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter kubik. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware yang jauh lebih besar beserta membutuhkan ruang yang luas. Integrator desain sistem operasi dibuat sebagai spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang besar, membutuhkan mesin pendingin karena cepat panas, membutuhkan kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerja lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Komputer generasi 2 terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa program tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Spray Ren dan Stack serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi 2 untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic construct, lalu menggunakan simpanan eksternal memiliki magnetic tape dan magnetic disk. Lalu mampu memproses secara real time dan real sharing. Ukuran fisik juga lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis namun juga pada aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga terjadi pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang dimana komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan ke IC, bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, lalu software lebih meningkat,
harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama, komputer dapat melakukan multiprocessing, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal, serta disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat terjadi pada tahun 1971 hingga sekarang. Komputer yang telah kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yaitu yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chips mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4404, merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar menjadi lebih kecil sehingga menjadikan lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakan mouse, GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut juga dengan laptop. Bahkan prosesor atau GPU yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasangkan pada sektor perorangan, lalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana pun seperti laptop. Komputer generasi kelima terjadi pada tahun sekarang sampai masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dalam sebuah sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses perkembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, lalu semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Selanjutnya, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan berbicara bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.